Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Maukah kita melihat kuasa Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita? Jika kita ingin melihat kuasa Tuhan yang lebih, maka ada satu kunci yang harus kita miliki. Apakah itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin memulai dengan sebuah ayat yang terdapat di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi dari ayat ini kita sudah bisa tahu jawabannya. Jika kita ingin melihat kuasa Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita miliki? Yaitu iman. Sekali lagi saya ulangi, jika kita mau melihat kuasa Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki iman. Jika di dalam Matius 17 ayat yang ke-20 tadi dikatakan, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung dan tidak akan ada yang mustahil bagi kita. Artinya, jika kita belum merasakan atau melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin karena kita kurang percaya. Kita memiliki iman yang belum sebesar biji sesawi. Saya ingin membacakan dari buku The Upward Look, halaman 346, paragraf yang ke-6. Di sana dicatatkan, iman kita yang lemah adalah alasan mengapa kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan yang lebih. Saya ulangi sekali lagi. Iman kita yang lemah adalah alasan mengapa kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan yang lebih. Itulah sebabnya jika kita masih belum melihat kuasa Tuhan yang lebih di dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama merefleksikan diri kita. Untuk mengakhiri renungan ini, saya ingin memberikan beberapa contoh atau cerita yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita berjalan dengan iman. Kita ingat kisah Musa? Sebenarnya iman ini sangat sederhana, yaitu Tuhan berfirman atau Tuhan mengatakan sesuatu, kita percayai, kita lakukan, dan kita akan lihat kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebenarnya sesederhana itu. Mari kita lihat kisah Musa yang menyeberangi Laut Teberau. Jika kita ingat, Musa bersama dengan bangsa Israel, mereka dikepung oleh musuh dan tidak tahu harus kemana. Dan di dalam Keluaran 14, ayat yang ke-16 dikatakan, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Artinya Tuhan sudah memberikan satu perintah, bahwa angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu, maka laut itu akan terbelah. Dan Musa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa terjadi kepada bangsa Israel. Sederhana bukan? Tuhan berfirman, kita percaya, kita menuruti, maka kita akan melihat
kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh kedua yang ingin saya berikan adalah kisah kejatuhan kota Yeriko atau tembok Yeriko. Mungkin beberapa dari kita sudah tidak asing dengan kisah ini. Kisahnya ada di dalam Yosua pasal yang ke-6. Di sana Tuhan memberikan satu perintah. Kita baca ayat yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Yosua pasal yang ke-6 ayat 3, 4, dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Ini adalah satu perintah yang Tuhan berikan atau satu firman yang Tuhan berikan yang mungkin bagi kita memangnya kota ini bisa runtuh hanya dengan kita mengelilingi saja. Tetapi inilah yang namanya iman. Ada satu firman yang Tuhan sudah sampaikan, satu perintah yang Tuhan sudah berikan. Dan saat bangsa Israel percaya akan perintah itu dan melakukannya, maka mereka melihat satu kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi saya ingatkan, sebenarnya untuk melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu sangat sederhana. Apapun yang Tuhan sudah firmankan, melalui firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca, kita percayai hal itu, kita lakukan, dan kita akan melihat kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh menguatkan kita untuk selalu percaya, berpegang sepenuhnya kepada setiap firman Tuhan, percaya dan melakukannya. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, oleh karena kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.